Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Molina dari program studi pendidikan fisika kelas A dengan NPM 22130220022. Di sini saya akan mempresentasikan materi biologi tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan sistem pernapasan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, rongga hidung, terdiri atas selaput lendir dan rambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran dari udara yang masuk ke hidung. Kedua, sinus, yaitu rongga berisi udara di sepanjang sisi hidung yang berperan untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Ketiga, yaitu faring, untuk menyalurkan udara yang masuk dari hidung atau mulut guna diteruskan ke trakea. Selanjutnya yang terakhir yaitu laring. Laring yaitu ruangan kecil yang sebelum trakea yang berisi pita suara. Selanjutnya sistem pernapasan bagian bawah, yaitu yang pertama, trakea, yaitu jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di bawah laring. Kedua yaitu bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru dan cabang-cabang kecilnya biasa disebut dengan bronkiolus. Yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru terdiri dari jutaan bronkiolus yang menerima udara dari bronkiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat yaitu diafragma, yaitu otot pernapasan utama yang dapat berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, ketika menarik nafas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Selanjutnya yaitu udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya yaitu udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung ke alveolus. Selanjutnya ketika udara mencapai alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Selanjutnya oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Yang terakhir yaitu setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti keadaan semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju bronkiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernapasan juga dapat menyaring, menghangatkan, dan menambahkan udara yang dihirup dan melembabkan udara yang dihirup serta berperan dalam proses berbicara dan penciuman. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.